Nah, waktu itu nih gue mau cerita ya, Mas Ganjar kan menghadiri nih acara alumni di Universitas Negeri Makassar. Kalau nggak salah pada hari Sabtu 18 November 2023 lalu. Nah, ini nih, di situ Mas Ganjar mendapat pertanyaan dari Prof. Zainal Arifin. Oke, nah beliau bertanya sama si rambut putih tentang kondisi penegakan hukum, terus pemberantasan korupsi, HAM, hingga demokrasi. Yang menurut beliau nih, saat ini melenceng guys. Serta bagaimana nih caranya mengembalikannya kalau si rambut putih nih jadi presiden. Oke, ini gue bacain ya pertanyaannya ya dari Mas Zainal ya. Oke, gini. Dengan kondisi begini nih, membuat arus baliknya gimana? Misalkan, kalau kita melihat KPK berantakan betul, iya sih. Terus MK, orang bilang Mahkamah Keluarga. Nah, membuat arus baliknya, kira-kira gimana Mas Ganjar? Membayangkan sebagai seorang presiden. Nah, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana? Kata Prof. Zainal Mokhtar. Ya, nah gini jawabannya Mas Ganjar. Nah, gini guys jawabannya si rambut putih. Bagaimana kemudian kenapa saya memakai kemeja warna hitam? Nah, kata Mas Ganjar. Nah, terus nih, ia kemudian melanjutkan guys, bahwa situasi hukum saat ini nih harus dikembalikan ke arah yang benar. Sehingga kepercayaan publik ya bisa pulih dong, ya kan? Nah, salah satunya yaitu dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu dengan melibatkan nih dukungan dari beberapa elemen guys, yaitu masyarakat, terus seperti agamawan, ilmuwan, budayawan, dan media guys. Oke, nah Mas Ganjar menyatakan perlunya perubahan regulasi nih kalau dibutuhkan untuk memastikan efektivitasnya, upaya pemulihan kepercayaannya publik. Oke, yang udah drop tuh kepercayaannya. Bahkan Mas Ganjar juga ikut mengkritisi dan memberi penilaian buruk terkait penegakan hukum. Ini Mas Ganjar ngomong gini ya. Ya dengan kasus ini MK jeblok. Nilainya 5. Ucap Ganjar. Nah, kalau menurut gua dengar jawaban dari Mas Ganjar, kok kenapa ya? Sebagian orang nyinyir. Lebih keras mana ayo? Komentarnya dari Prof. Yusril. Ayo, ini gue bacain ya. Kalau bahasanya Prof. Yusril, itu namanya penyelundupan hukum, guys. Nah, iya kan? Bener itu. Kok ada sebagian orang malah marah-marah dan nyinyir? Dasar. MK. Nah, justru dengan penilaian 5 dari Mas Ganjar, gue jadi mikir. Ini berarti beliau di jalan yang tepat kalau menurut gue. Dengan menggandeng Mahfud MD. Nah, malah gue tambah semangat untuk memenangkan Pak Mahfud MD. Ini suka tidak suka, penegakan hukum di negeri kita nih guys, masih loyo. Beneran. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya dong, bener kan? Nah, semua ini hanya karena nggak tegasnya penegak hukum. Itulah pentingnya ada Pak Mahfud. Oke? Nah, beliau terbukti guys, udah berilmu tinggi dan nyalinya. Itu yang penting guys. Percuma lo berilmu tinggi tapi nggak ada nyali. Nah, pertanyaan tadi nih dari Prof. Zainal Arifin tentang kondisi penegakan hukum, lah ya pas dong jadinya. Iya kan? Mahfud MD selain bernyali, berilmu tinggi, beliau tegas guys. Dan berani membereskan semua kendala dan permasalahan hukum di Indonesia. Bukan di Konoha ya guys. Kalau Konoha udah parah guys. Nah, kalau beliau nanti nih menjabat sebagai wakil presiden, kejadian pamanku di MK, gue yakin guys,
Nggak mungkin akan terjadi. Oke, gini loh. Dari lemahnya nih, penegakan dan komitmen terhadap hukum nih udah berdampak loh ke ekonomi dan rezeki kita-kita. Iya kan? Nah, kita nggak boleh sia-siakan kesempatan perbaikan hukum yang udah di depan mata kita. Iya dong? Kan kita tahu sosoknya, kita tahu integritasnya, dan kita tahu loh gimana komitmen beliau nih Pak Mahfud selama menjabat. Ya kan? Udah deh loh, nggak perlu toleh kiri kanan, ya. Cuekin survei abal-abal, jangan sampai kita contoh tetangga sebelah. Oke? Terlalu percaya namanya survei yang abal-abal, nggak baik buat kesehatan kita. Ya nggak? Nanti nih, lo salah lihat angka, kecepatan sujud syukur lagi. Kan udah ada contohnya tuh, ya kan? Nah, tetap semangat kalau menurut gua. Kita dukung nih Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD hingga tuntas, guys. Oke? Kita dukung Pak Ganjar, Pak Mahfud memimpin Indonesia, perubahan dunia hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Ini kita wajib loh memenangkan Mahfud MD demi maju dan menangnya hukum peradilan di sini, bukan di Konoha, oke? Bukan di Konoha loh ya. Kalau di Konoha kan, sudahlah. Nah, lo tahu nggak? Hanya saat inilah kesempatan kita. Ini mengubah dan membereskan permasalahan hukum di Indonesia. Lewat siapa? Ya lewat beliau ini, Mahfud MD. Masa mau lewat? Sudahlah. Nah, ini balik lagi ke laptop ya guys, biar aman. Pak Mahfud telah konsisten mewujudkan kepastian hukum bahkan sejak awal karirnya loh di pemerintahan. Karena beliau nggak punya paman guys. Oke? Ingat ya, telah bukan akan. Mungkin cawapres yang lainnya bilangnya nanti akan. Ya? Nah, Pak Mahfud mampu guys membangun sistem hukum yang bersih. Oke, dikenal nih dia sebagai sosok pemberani dan apa adanya, bukan ada apanya. Ya dong? Ya. Doi bukan tipe politisi yang pinter drakor, guys. Drama Korea. Paham kan? Nah. Mahfud bukan tipe politisi yang sen kiri tapi beloknya kanan, guys. Bukan, itu bukan, ya. Ingat nggak? Beliau berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar loh, jumbo loh. Ini gue sebutin ya, kasus korupsi mantan gubernur Papua, Lukas NMB, ya dong. Terus korupsi Asabri, korupsi satelit Kementerian Pertahanan, dan lain-lain lah. Ya, Pak Mahfud sukses ikut membongkar, ingat kan lo, skandal Verdi Sambo? Nah, ini gue tampilin nih mukanya nih, biar lo ingat. Ya, kita butuh pemimpin yang konkret kerjanya, ya, bukan yang pintar nari-nari di TikTok atau gemoy-gemoyan. Biarin aja dia jadi presiden TikTok, ya. Masalah negara kita itu kompleks, guys. Nggak cukup, ya, dijawab dengan tarian. Gitu, ya. Gue Singgi, MK.